Halo teman-teman, apa kabarnya nih? Kembali lagi bersama dengan Dede Spirito. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mau berbagi aktivitas saya pada hari Minggu kemarin ya. Jadi hari Minggu kemarin itu saya libur, terus saya pergi ke kebun sebentar untuk lihat-lihat kebun. Nah teman-teman, ternyata di kebun itu ada apa tuh namanya, jengkol yang sudah tua teman-teman ya. Soalnya jengkol itu kalau nggak dipetik itu biasanya pohonnya malah akan mati. Jadi kita petik, karena saya nggak bisa manjat, jadi ya saya ini aja pakai apa tuh namanya, pakai kayu bambu nih teman-teman. Bambu ujungnya saya kasih ini apa tuh namanya, arit kalau di tempat saya. Nah teman-teman, jadi beberapa waktu hari kemarin itu sebenarnya hujan ya, cuman sekarang kering lagi. Nah ini ada yang manjat. Kalau saya kan nggak bisa manjat teman-teman ya. Ya sebenarnya sih bisa, cuman saya itu takut ketinggian. Nah sebenarnya sih pohonnya itu juga nggak terlalu tinggi ya. Nah ini dia pohonnya kan kecil. Nah itu jengkolnya teman-teman ya. Cuman berhubung saya nggak bisa naik, ya dari bawah aja lah. Ini yang sudah tadi saya apa tuh namanya, saya petik pakai bambu. Nah ini teman-teman ya. Ya sebenarnya sih nggak terlalu banyak, cuman kalau buat lalapan atau buat dimasak sendiri sih cukup ya. Nggak terlalu ini butuh banyak banget. Ini bentuknya teman-teman ya, seperti ini kurang lebihnya. Mungkin jengkol di tempat saya sama di tempat kalian mungkin hampir sama ya bentuknya. Ya, cuman mungkin beda besar atau kecilnya aja sih, mungkin. Lah, ini lahannya itu berhubung masih kering, jadi yang dikelola itu yang pinggir-pinggirnya aja ya, tengahnya nanti. Mungkin nanti mau dikasih pohon pisang atau mungkin mau dikasih ini teman-teman, apa tuh namanya? Singkong atau mungkin jagung ya bisa juga. Soalnya kan ya ada sedikit lahan lah, sayang-sayang kalau nggak dimanfaatkan. Nah teman-teman, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja, sukses selalu, tercapai cita-cita baik kalian. Nah ini saya berhubung sudah metik jengkolnya, saya pulang teman-teman ya. Nanti kita masak di rumah. Nah lumayan capek juga sih jalan-jalan ke ladang, agak jauh juga sih kalau nggak bawa sepeda motor ya, lumayan pegel dan capek teman-teman. Oke teman-teman, kalian saya ucapkan terima kasih ya, yang bagi teman-teman selalu mengikuti video saya ucapkan sangat-sangat berterima kasih. Nah ini dia teman-teman ya jengkolnya. Ini saya apa tuh namanya, saya kupas dulu. Nanti setelah kita kupas nanti kita cuci, setelah kita cuci nanti baru kita masak. Lah teman-teman, ini saya cepetin ya, soalnya kalau nggak saya cepetin nanti takut lama kalian malah bosen lagi. Jadi ya biar dilihatnya enak lah gitu, soalnya nanti kalau kelamaan kan jadi males nonton juga. Nah ini teman-teman ya, jadi inilah kegiatan saya di waktu libur. Jadi ya di rumah itu yang penting ngapain aja lah, yang penting ada untungnya. Soalnya kalau nggak ada untungnya ngapain juga kita lakuin teman-teman ya. Dan juga hidup di kampung itu kita juga harus pinter-pinter mencari uang, sama juga pinter-pinter apa tuh namanya, mengatur keuangan teman-teman ya. Nah ini dia teman-teman ya bentukannya setelah dikupas, cukup segini aja, nanti kita cuci lalu kita masak ya. Nah teman-teman, apa tuh namanya, ini kita siapkan pancinya ya, lalu kita nyalakan apinya. Nah setelah itu jengkolnya kita masukin.
Nah, ini jengkolnya kita masukin teman-teman. Kita rebus sampai mendidih. Nanti setelah mendidih kita angkat. Kita tunggu aja dulu ya. Nah, teman-teman, ini apa tuh namanya? Setelah jengkolnya airnya mendidih dan jengkolnya sudah berubah warna, itu nanti kita matikan dulu ya. Nah, setelah kita matikan, kita tunggu sampai dingin. Nanti setelah dingin kita angkat. Nah, teman-teman, ini untuk bumbunya saya kasih bawang putih, bawang merah, kemiri, terus sama apa tuh namanya, lada. Bumbunya ini nanti kita ulek dulu. Setelah ulek kita masukkan ke wajan bersama jengkolnya. Nah, ini teman-teman, kita ulek dulu ya. Jadi bumbunya ini kita haluskan dulu. Berhubung saya nggak memakai blender, ya udah kita pakai manual ya. Tapi sih menurut saya itu pakai blender atau manual itu enakan yang manual atau diulek pakai tangan teman-teman ya. Soalnya katanya sih ini bumbunya itu malah meresap kalau diulek pakai cowet. Mungkin kalau teman-teman mau pakai blender ya silahkan, itu kan sesuai selera teman-teman aja ya. Kalau menurut saya sih nggak masalah pakai apa aja, yang penting bumbunya tepat, rasanya juga nikmat. Ngulek bumbu itu lumayan menguras tenaga teman-teman ya. Ini saya baru dapat berapa menit ini, tangan saya ini udah pegel banget, rasanya pengen dipijitin teman-teman. Jadi inilah nikmatnya dalam memasak. Nah, setelah apa tuh namanya dirasa ini bumbunya sudah lembut, nanti kita masukkan ke wajan teman-teman ya. Setelah bumbunya kita ulek agak apa tuh namanya lembut, lalu kita tumis sebentar ya. Kita tumis. Ini minyaknya sedikit aja. Ini bumbunya tadi ya, kita tumis dulu. Nah, ini numisnya ini kita tungguin sampai mateng ya. Nah, ini jika dirasa bumbunya sudah apa tuh namanya mateng, kita tambahin air. Nah, kita kasih air. Setelah kasih air, lalu kita masukkan jengkolnya. Nah, ini jengkolnya kita masukin. Kita aduk biar bumbunya meresap nih teman-teman ya. Nah, teman-teman, setelah kita masukkan ini apa tuh jengkolnya dan bumbunya ini sudah tercampur, sudah mau apa tuh namanya mau mendidih. Nah, ini kita masukkan daun salam, terus apa tuh namanya kayu manis. Nah, setelah itu kita masukkan ini serai. Setelah masukkan serai, kita kasih lengkuas yang sudah kita ini geprek. Nah, ini nanti kita tunggu sampai mendidih teman-teman ya. Nah, jika dirasa airnya kurang kita tambahin. Nah, setelah itu kita kasih kecap teman-teman ya. Nah, setelah kasih kecap secukupnya, lalu kita tunggu sampai mendidih dan matang. Jadi teman-teman, ini kalau jengkolnya sudah direbus dulu, ini masaknya itu cepat. Ya, mungkin kurang lebihnya sekitar 10 menitan udah matang. Yang penting itu jengkolnya itu direbus dulu sampai matang. Pokoknya
Ya, mantep lah ini. Ya, jika dirasa resep ini bagus bisa kalian coba, cuman kalau dirasa resep ini kurang bagus ya nggak usah ditiru. Nah teman-teman, ini sambil nungguin matang kita kasih garam sedikit teman-teman ya, dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Setelah kasih garam diaduk biar meresap ini garamnya. Nah ini sepertinya sudah matang nih teman-teman ya, semur jengkol. Nah setelah seperti ini kita matikan apinya ya. Nah setelah kita matikan apinya kita tunggu sampai dingin, setelah itu baru kita santap. Nah seperti ini teman-teman ya setelah jadi. Nah ini baunya pun juga lumayan harum. Pokoknya kalian boleh mencoba resep ini, tapi kalau misalkan kalian tidak suka ya udah di skip aja, nggak usah dicontoh. Nah seperti ini.